Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Nah, zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab itu disebut masa jahiliyah. Penamaan itu menunjukkan garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman yang baru. Maksudnya itu antara zaman sebelum Islam dan sesudah datangnya agama Islam. Penduduk tanah Arab dari segi kebangsaan itu terdiri dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaan pada umumnya penyembah berhala. Nah, selain itu sebagian kecil dari mereka juga memeluk agama Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Nah, menurut catatan sejarah dan beberapa keterangan autentik dalam Al-Quran, itu dikatakan bahwa sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab itu menyembah berhala. Terdapat sekitar 360-an patung berhala yang disembah. Nah, di antaranya itu yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manat. Nah, kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster atau penyembah api, penyembah bintang dan langit, khususnya di anut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga ada, tetapi tidak banyak, sebab agama Yahudi adalah khusus untuk ras Yahuda, dan ras lain yang menjadi masyarakat kelas kedua bila masuk agama Yahudi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adat kebiasaan. Nah, lingkungan alam di mana suatu bangsa hidup serta berkembang itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Nah, dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan bangsa Arab terhadap corak perkembangan Islam, para sejarawan merumuskan sejumlah karakteristik tabiat bangsa Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam. Antara lain yaitu yang pertama, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Yang kedua itu, meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa masyarakat masa jahiliyah, masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu, tetapi pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal yang dipandangnya baik. Nah, dari penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab itu mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu positif dan negatif. Positifnya yaitu menjadi penunjang perkembangan Islam dan pendorong perkembangan masyarakat Arab. Sedangkan sifat negatifnya akan merusak kebesaran dan persatuan mereka. Kehidupan yang sangat getir dan keras di gurun pasir itu menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk. Antara lain yang pertama itu memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki, suka minum khamr yang memabukkan, suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Berhala yang diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan yang lainnya. Membunuh anak perempuan sejak nenek moyang karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Suka peperangan. Nah, peperangan antara kabilah dapat terjadi hanya karena perkara sepele. Misalnya itu seorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah lainnya. Perbedaan pendapat berkenaan dengan hak-hak perorangan yang segera melibatkan kabilah masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pemerintahan. Masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam itu tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diketuai oleh seorang syekh. Nah, di samping itu ada juga hakim yang bertugas untuk mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Nah, kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy dan mempunyai tugas-tugas antara lain Al-Hijabah. Al-Hijabah itu bertugas mengurusi Ka'bah seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan ketertiban Ka'bah. Yang selanjutnya itu Darun Dakwah.
Nah, Darun Dakwah adalah suatu majelis permusyarakatan rakyat. Itu bertugas mengurusi masalah perundang-undangan di bidang politik, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya itu ada Diyat. Nah, Diyat adalah suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Yang terakhir itu ada Al-Qiyadah. Al-Qiyadah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keagamaan. Nah, sebelum Islam datang di negeri Arab, orang Arab itu sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Nah, kepercayaan ini diwarisi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif, yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sebenarnya mereka masih mempercayai keesaan Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Jika ditanyakan kepada orang Arab mengapa menyembah patung dan berhala, mereka itu akan menjawab bahwa semua itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta. Itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 20-21 dan Al-Zuhruf ayat 87. Nah, tetapi pada saat itu orang-orang Arab itu mencampurnya dengan agama-agama lain seperti kepercayaannya menyembah roh, jin, pohon, dan matahari. Menurut pandangannya, benda tersebut mempunyai kekuatan yang dapat menjadikan makmur dan sejahtera. Agama yang menyimpang tersebut dinamakan agama Wasaniyah. Nah, meskipun demikian, ada juga orang Arab yang tidak mudah terpengaruh oleh agama Wasaniyah. Mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Nah, pada dasarnya orang Arab itu tidak meninggalkan agama Hanif sepenuhnya, hanya saja dicampur dengan agama Wasaniyah. Misalnya, pada zaman jahiliyah, orang Arab itu masih memuliakan Ka'bah, tetapi mereka mencampurnya dengan mengelilingi Ka'bah tanpa busana dan masih banyak lagi pujaan yang lainnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab itu telah menganut agama monoteisme. Agama tersebut diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama ini dalam Al-Quran disebut Hanif. Kepercayaan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sudah dicampur baurkan dengan tahayul dan kemusyrikan. Nah, itu adalah materi mengenai peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.